Angkatan Reformasi merupakan angkatan yang muncul setelah runtuhnya Orde Baru, disebabkan karena terjadinya pergeseran dari Soeharto ke B.J. Habibie, lalu Ki Hajar Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Sastrawan Angkatan Reformasi menggambarkan situasi sosial dan politik yang terjadi di akhir tahun 1990-an. Saat reformasi politik dimulai di tahun 1998, banyak karya sastra muncul seperti puisi, cerpen, dan novel. Bahkan beberapa penyair yang ikut meramaikan tentang isu sosial dan politik seperti Surtaji Kalzum Bahri, Ahmadun Yosi Herfanda, dan Acep Zamzam Nur. Adapun sastrawan kaum perempuan seperti Ayu Utami, Dewi Lestari, Jenar Mahesa Ayu, dan lain sebagainya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Sastrawan pada Angkatan Reformasi yang pertama, Ahmadun Yosi Herfanda. Beliau lahir di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada tanggal 17 Januari tahun 1958. Beliau saat ini berusia 67 tahun. Ahmadun Yosi ini merupakan seorang penulis, cerpen, dan esai dari Indonesia. Beberapa karya Ahmadun Yosi Herfanda diantaranya yang pertama, Ladang Hijau, yaitu kumpulan puisi, yang kedua, Sang Matahari, kumpulan puisi, yang ketiga, Badai Laut Biru, kumpulan cerpen, yang keempat, Sajak Penari, kumpulan puisi, yang kelima, kumpulan cerpen, yang keenam, Fragmen Kekalahan, yaitu kumpulan sajak, yang ketujuh, Sembahyang Rumputan, yaitu kumpulan puisi. Pada puisi Sembahyang Rumputan, di dalamnya menggambarkan rumput yang tampak sedang bersujud kepada Allah, yang melambangkan sikap tunduk dan patuh dari semua makhluk kepada Sang Pencipta. Tema utama puisi ini adalah spiritualitas dan kesadaran alam akan Tuhan. Bahasa yang digunakan lembut dan penuh nuansa religius, dengan menggunakan majas personifikasi dan metafora untuk menunjukkan bahwa gerakan alam adalah bentuk ibadah. Suasana puisi ini tenang dan khusyuk, dengan nada yang penuh pemikiran dan refleksi. Pesan yang disampaikan yaitu manusia harus bersikap rendah hati dan selalu bersyukur, karena rumput pun terus memuji Tuhan. Puisi ini memiliki nilai-nilai keagamaan, moral, dan estetika, serta mengajak manusia untuk melihat keagungan Tuhan melalui keindahan dan kesederhanaan alam. Sastrawan selanjutnya yaitu Surtaji Kalzum Bahri. Beliau lahir di Rengat,
Riau pada tanggal 24 Juni 1941. Ia dikenal sebagai salah satu penyair besar Indonesia yang dijuluki Presiden Penyair Indonesia. Pendidikan formalnya ditempuh di Institut Teknologi, jurusan Administrasi Niaga. Namun, keterkaitannya lebih besar pada dunia sastra dan bahasa. Salah satu karyanya yang berjudul Hujan Menulis Ayam menggambarkan sesuatu yang tidak biasa dan imajinatif. Seolah hujan menjadi pena yang menulis kehidupan di bumi. Sutarji menggunakan bahasa yang mengundang imajinasi, kadang tampak aneh tapi justru kaya makna. Ia sering memadukan dan lebih mendalam. Pesan dari Hujan Menulis Ayam ini yaitu pencarian spiritual dan hubungan manusia dengan Tuhan. Sutarji ingin mengajak pembaca merenungi keajaiban ciptaan Tuhan melalui hal-hal yang tampak sederhana di sekitar kita. Salah satu sastrawan perempuan pada angkatan reformasi yaitu Ayu Utami. Sejak muda, Ayu Utami dikenal sebagai perempuan yang kritis, cerdas, dan berani menyuarakan pendapat. Ia tumbuh di lingkungan yang menghargai seni dan kebebasan berpikir. Hal yang kemudian membentuk cara pandangnya terhadap dunia sastra dan kehidupan sosial. Pada tahun 1994, ia termasuk jurnalis yang dipecat karena menolak intervensi pemerintah Orde Baru terhadap kebebasan pers. Setelah itu, Ayu Utami bergabung dengan kelompok Aliansi Jurnalis Independen dan menjadi aktivis reformasi pada tahun 1998 yang memperjuangkan karir kesusastraannya melejit setelah terbitnya novel Saman, karya yang kemudian menjadi ikon angkatan reformasi dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini menandai perubahan besar dalam dunia sastra Indonesia, terutama karena mengangkat isu perempuan, seksualitas, dan kebebasan secara terbuka. Lalu menggunakan bahasa yang berani, jujur, dan puitis, lalu mengkritik represi politik dan sosial masa Orde Baru. Nah, Saman ini memenangkan sayembara roman Dewan Kesenian Jakarta dan menjadikan Ayu Utami salah satu tokoh penting dalam kebangkitan sastra pasca reformasi. Novel Saman memiliki alur tidak kronologis dan menggabungkan kisah sosial, politik, agama, dan seksualitas. Cerita berpusat pada kehidupan Saman, seorang pastor Katolik bernama Wisanggeni, yang kemudian berubah menjadi aktivis pembela petani. Makna dan pesan yang terkandung dalam novel Saman ini yaitu kritik terhadap kekuasaan dan ketidakadilan sosial, perlawanan terhadap moralitas ganda dan pengekangan perempuan, kebebasan berpikir dan bertindak sebagai bentuk kemanusiaan sejati, cinta dan spiritualitas yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan sosial.